Iya, selamat pagi. Sroker harus pagi ya. Ya Bapak Ibu, para viewer dan subscriber Sroker harus pagi ya. Apa kabarnya? Semuanya kondisi baik, sehat-sehat, dan tetap semangat berlatih untuk menjemput puli. Nah, ini saya sekarang lagi tepat di belakang rumah. Yang ada pohon-pohon itu. Nah, itu belakang halaman belakangnya halaman rumah saya. Nah, itu yang itu ya. Nah, itu belakang kediaman. Nah, ini dulu sungainya ini masih kecil, sekitar 5 meter. Sekarang sudah ada 8 meter. Iya, hampir 8 meter sekarang. Turun lagi airnya karena nggak hujan dalam 1 minggu ini ya. Nah, sekarang saya mau berlatih jalan dulu. Oke, biasanya saya berlatih sepeda, sekarang saya coba latih jalan dulu ya Bapak Ibu. Kalau di konten kemarin saya sengaja jalan ke pasar ikan hias Parung. Tantangan di sana karena di sana saya banyak ketemu orang dan tempatnya becek, licin, tidak rata dan sempit jalannya. Ya, kita jalan aja dulu. Lanjut dulu ya jalannya Bapak Ibu. Ini ada hal yang menarik nih. Tadi pagi di WA grup membicarakan mengenai apakah segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Oh, tentu saja sangat berbahaya. Nanti kita bicarakan ya masalah itu ya Bapak Ibu. Saya latihan jalan dulu yuk. Keren nih, ada dapur umum. Dapur umum. Ini salah satu warga mau ada acara kekahan kalau nggak salah putranya. Oh, keren. Gotong royong. Wah, itu es buat apa, Pak? Oh, buat ayam. Oh, daging. Waduh. Udah mulai sibuk. Bukan hari ini, besok ya. Ya. Saya lanjut dulu, kita jalan lagi. Nah, itu lagi pada ngumpul. Pada ngumpul ini. Wah, aduh, iki kok, aduh, pada ngumpul. Oh enggak, je, iya, waduh, je, ya ini dia ini yang punya acara besok, je, ya Mas, je. Tukang bakso ini, tukang bakso ini. Rumah saya. Tukang bakso pasti idolnya. Iya. Kita lanjut jalannya tuh. Sekarang kita ke arah kali lagi, kali Pesanggerahan lagi. Udah muter tadi. Habis bentar mampir ke rekan tetangga yang akan besok ada acara. Sekarang udah kering lagi nih sungainya, bukan kering maksudnya turun lagi airnya karena sudah seminggu ini nggak turun hujan. Nah, saya duduk dulu, saya akan
sampaikan apa yang tadi menjadi perbincangan di WA grup stroker pagi-pagi ya deh. Iya. Yes, kita duduk dulu. Iya, selamat pagi, stroker harus bahagia. Ya Bapak Ibu, stroker harus bahagia. Pagi ini saya akan menyampaikan bahwa segala sesuatunya kita jangan berlebihan ya saat pasca stroke ini. Jadi pagi-pagi tadi di WA Group membicarakan mengenai apa tertawa atau bahagia yang berlebihan. Dalam arti tertawa yang berlebihan, kesenangan yang berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan pokoknya. Olahraga yang berlebihan, mungkin pikiran stres yang berlebihan itu juga akan mengakibatkan stroke berulang. Ya, jadi saya teringat ketika saya terserang stroke itu saya sedang fitness. Jadi waktu itu dalam kondisi saya capek, lelah ya, dalam arti itu juga berlebihan. Seharusnya saya istirahat. Waktu itu istri saya bilang saya harus istirahat, tapi saya nekat. Biasanya kalau saya olahraga fitness keluar keringat, badan segar kembali. Ya, biasanya yang lemah jadi begitu. Dulu kebiasaan saya begitu. Badan sebetulnya lemah, lagi lemes, tapi saya usahakan untuk bergerak agar badan segar. Dan waktu itu kejadianlah serangan stroke karena saya melakukan hal yang berlebihan yang sebenarnya saya harus beristirahat. Nah, ini kesaksian lagi. Ada satu teman di pelayanan gereja saya juga seperti itu. Ketika dia selesai memimpin suatu ibadah, ya karena mungkin dia kondisinya memang waktu itu sukacita yang berlebihan, jadi terlalu capek, mungkin dia juga melakukan hal yang ya memang senang lah, sukacita lah ya, berlebihan. Begitu dia selesai duduk, tiba-tiba langsung lemes, langsung loyor di tempat duduknya, dan itu serangan stroke pendarahan. Waktu itu saya ingat sekali, dan langsung dibawa ke rumah sakit PON dan segera ditangani. Ya puji Tuhannya dalam waktu 3 minggu, sebulan beliau sudah bisa beraktivitas kembali. Itu juga serangan kedua kok nggak salah dia. Jadi nah ini juga ada yang menarik, saya cerita saja karena pagi ini adalah lanjutan yang semalam itu bicara mengenai apakah seks itu juga bisa berakibat stroke. Kalau saya sih tidak sependapat ya, karena memang di situ ada yang bilang di salah satu YouTube bilang, saya kena serangan stroke ketika saya melakukan hubungan seks yang sedang hot-hotnya katanya. Jadi dia terkena serangan stroke ketika melakukan hubungan seks. Dan ini bukan satu orang aja, 2 orang dan 3 orang, teman saya sendiri, stroker sendiri, teman kita saling berdiskusi, itu sama halnya begitu. Sampai ada Japri karena mungkin gak enak mau cerita ya. Dia juga sedang melakukan aktivitas dengan istrinya. Nah, tapi saya lihat belakangnya sebelum melakukan itu beliau ini, saya sebut nih orang-orang ini, beliau ini ada yang memang dia karena pekerjaannya harus keluar pagi hari meracik
makanan pagi hari, dan akhirnya malam juga dia kurang istirahat, banyak kurang istirahat lah. Dan ada juga yang memang dia kerja selalu pulang malam, dan bukannya istirahat malah dilanjut begadang. Dan dia bilang katanya setiap begadang saya selalu minum kopi segelas 2 gelas dan merokok. Dan tiap hari dia pulang sampai rumahnya itu jam 1 jam 2 pagi. Karena dia pulang bukannya langsung pulang, tapi dia bergadang dulu ketemu teman-temannya. Dan setelah itu, saat itu malam pulang, ya mungkin lagi pengen, istrinya juga ngajak, ya akhirnya mereka istilahnya making love atau bercinta. Tapi dua teman saya ini terkena serangan stroke ketika melakukan hubungan seks, dan waktu itu kondisinya sedang katanya hot-hotnya Pak Andreas. Waduh. Jadi kalau saya lihat memang segala sesuatu yang berlebihan, mau melakukan segala sesuatu kita harus prepare badan kita ya. Jadi istilahnya kalau kita mau berhubungan seks, kita mau berolahraga, kita mau melakukan hal yang memang butuh ekstra, sebaiknya sebelum melakukan itu kita harus betul-betul tubuh free, tubuh dipersiapkan sebaik mungkin, jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah, dan ketika kita beristirahat. Sama halnya ketika kita mau olahraga ya, ketika olahraga ada teman saya juga begitu sama, ketika dia besoknya mau bersepeda, biasa dia karena dia bersepeda pagi, malamnya dia begadang. Nah ini malah lebih frontal lagi ya, Bapak Ibu. Salah satu teman saya di kantor, esoknya dia jadwal memang dia mau bersepeda, malamnya dia begadang, bangun pagi-pagi, bawa sepeda keliling, dan sepedanya juga waktu itu kalau nggak salah sepeda road bike ya. Dan road bike tahu sendiri memang bawaannya maunya kenceng aja, dan akhirnya jantung tidak kuat ya, jatuh ambruk, dibawa ke rumah sakit di dalam perjalanan berpulang. Jadi segala sesuatunya yang berlebihan itu harus dihindari. Badan lelah, badan capek, jangan dipaksakan ketika ingin melakukan sesuatu yang yang membutuhkan tenaga berlebihan ya. Tertawa berlebihan, nah tadi juga dibicarakan mengenai tertawa berlebihan. Betul, waktu kita tertawa, Bapak Ibu perhatikan deh, kalau saya tertawa, saya berperhatikan ini pembuluh darah di otak, di ini kepala saya di sini juga melotot, ikut melotot menonjol ya. Kalau kita tertawa berlebihan ya, kita tertawa kayaknya itu juga berlebihan, juga bahaya. Nah itu kalau kondisinya lemah, pembuluh lemah itu bisa pecah, dan itu memang tidak boleh juga, apalagi kita pasca stroke ya teman-teman, juga yang iskemik maupun yang hemoragik harus betul-betul menjaga hal yang berlebihan. Maka dari itu saya juga seneng bercanda berlebih, ketawa, tapi saya sekarang kalau ketawa saya betul-betul bisa ngerem, bisa tahulah, saya nggak bisa ketawanya kakak gitu loh. Ketawa ketawanya kakak ya, sampai perut sakit lah. Saya nggak bisa, saya harus nahan itu. Jadi bukannya saya mengalemkan diri, tetapi saya ngerti, karena kalau saya berlebihan juga kadang-kadang kepala merasa ada rasa pusing, nggak nyaman. Nah ini satu lagi sebelum saya tutup, rekan kita hemoragik, seorang ibu itu juga
saksi. Nah, tadi menceritakan bahwa saya juga pernah waktu itu pagi, waktu itu katanya masih belum 3 bulan lah, belum 3 bulan pasca, dia tertawa berlebihan dan akhirnya waktu itu ngobrol bercanda sama saudaranya, dia tertawa berlebihan, akhirnya yang dia rasakan kepala sakit, nyeri, dan vertigo. Akhirnya hanya gara-gara tertawa berlebihan, akhirnya dia harus berbaring, harus tidur, nggak boleh bergerak, nggak bisa bergerak, nggak nyaman karena bumi bergoyang selama seminggu. Dia harus bed rest selama 1 minggu. Jadi memang segala sesuatu kita pasca stroke juga kita harus betul-betul hati-hati menjaga untuk tidak terjadi serangan stroke yang kedua. Dan buat Bapak Ibu yang mohon maaf yang masih sehat, tadi cerita saya betul, tidak mengada-ngada. Jadi hati-hati juga mau mengadakan sesuatu yang memang butuh tenaga yang ekstra, sebaiknya beristirahat, santai dulu, jangan kondisi capek dilanjut dengan aktivitas yang butuh tenaga dan butuh effort yang lebih besar, sesuai apa yang tadi saya sampaikan. Oke, stroker harus bahagia, Bapak Ibu, para subscriber dan viewer. Salam dari saya. Kita menjaga pola pikiran, menjaga pola istirahat, dan ingat menjaga pola makan kita. Oke, sampai ketemu di konten yang lainnya. Oke, Tuhan memberkati.